Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri antum wa zatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik bersama keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan saya selalu semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah, maunah kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendakinya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, yang pesan ini memberikan peringatan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap sebuah kata, sebuah kalimat, kecuali di sana ada malaikat pencatat yang selalu akan hadir. Dari ayat ini, yang pertama mengingatkan kepada kita tentang arti penting kata-kata. Yang kedua, mengingatkan tentang kita bahwa kata yang keluar dari mulut kita harus kata yang bermanfaat dan baik. Yang ketiga, kata-kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat dan dimintai pertanggungan jawab kita. Karena itu Rasulullah SAW juga berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya tentang hari perhitungan yang dilakukan oleh Allah pada hari akhir yang akan datang, maka sebaiknya ia ngomong yang baik, atau kalau tidak bisa, lebih bagus diam. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, apa yang terucap sebenarnya tergantung apa yang kita masukkan dalam pikiran dan hati kita. Maka kita harus berhati-hati tentang panca indera kita, apa yang akan masuk di dalam pikiran dan hati kita. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Facebook, Twitter, Instagram. Harapannya vlog ini bisa berkembang, nilai-nilai positif, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat bisa didengar, dibaca, dan dilihat oleh lebih banyak orang, sehingga manfaatnya menjadi luas dan besar. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang hari ini mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang penting, yang bisa mengingatkan kita tentang kehati-hatian di dalam
berbicara. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengingatkan terkhusus agar kita menjaga seluruh anggota tubuh, utamanya 7 anggota dari kemaksiatan. Apa 7 anggota itu? Mata kita, telinga, lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Karena neraka mempunyai 7 lapisan, yaitu Jahannam, Lada, Al-Khutamah, As-Sa'ir, Saqar, Al-Jahim, Al-Hawiyah, dan tiap lapisan mempunyai bagian tertentu. Rasulullah SAW bersabda, neraka Jahannam memiliki 7 pintu, dan ke-7 pintu itu diperuntukkan bagi orang yang durhaka kepada Allah dengan ke-7 anggota tubuhnya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, terbatasnya waktu di dalam satu vlog, maka saya tidak membahas 7 anggota. Hari ini saya ingin membahas 1 anggota saja, yaitu lisan, mulut kita. Sebenarnya fungsi dan peran mulut kita itu untuk apa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mencatat bahwa peran lisan ini yang pertama untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah. Yang kedua, untuk banyak membaca kitab sucinya, Al-Quran. Yang ketiga, untuk bisa membimbing manusia agar mengikuti jalan Allah, jalan Rasul, dan para sahabatnya. Yang selanjutnya, lisan bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan isi hati dalam memenuhi urusan agama dan mencukupi kebutuhan hidup. Jika lisan tidak digunakan seperti yang tadi saya sampaikan, berarti kita telah mengkufuri nikmatnya dan mendurhakai perintahnya. Lisan begitu penting, mulut begitu mahal. Karena itu Nabi Daud alaihissalam selalu berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu 4 perkara dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara juga. Aku mohon kepadamu lisan yang berzikir, hati yang syukur, jiwa yang sabar, dan istri yang membantuku dalam urusan dunia dan akhirat. Dan aku berlindung kepadamu, begitu doa Nabi Daud, dari istri yang dan aku berlindung kepadamu dari anak yang mendurhakaiku, istri yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya, dari harta yang menjadi siksaan dan bencana bagiku, dan dari tetangga yang apabila melihat kebaikan dariku, ia menyembunyikannya, dan jika melihat keburukanku, ia menyebarkannya. Itu doa Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Seorang ulama berkata,
Perkataan itu ada 4 macam. Ada yang bermanfaat, ada yang menimbulkan mudarat, ada yang menimbulkan manfaat dan mudarat, ada yang tidak menimbulkan keduanya. Perkataan yang tidak bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat adalah perkataan yang sia-sia, rugi bila diucapkan. Maka tinggal satu perkataan yang membawa manfaat. Ini pun kalau disertai riya, pura-pura, sombong, dan lain-lain akan mudarat juga. Maka benar kata Luqman Hakim, seorang bukan nabi tapi diberikan hikmah oleh Allah. Ia berkata, andai bicara itu perak, maka diam adalah emas. Ibnu Mubarak mencoba menjelaskannya. Berbicara dalam menjalankan perintah Allah itu adalah perak. Maka berdiam diri dari mendurhakainya adalah emas. Seorang ulama berkata, dalam diam ada 7.000 kebaikan. Seluruhnya terkumpul dalam 7 ungkapan yang mengandung 1.000 kebaikan, yaitu diam adalah ibadah tanpa jerih payah, keindahan tanpa perhiasan, wibawa tanpa kekuasaan, benteng tanpa penjaga, tidak perlu mengajukan alasan kepada manusia, mengistirahatkan malaikat dari menulis catatan amal, menutupi aib dan kekurangan, karena diam adalah perhiasan bagi orang alim sekaligus menutupi kekurangan orang-orang yang bodoh. Ada yang mengatakan penyebab kerasnya hati ada 3 perkara. Tertawa tanpa sesuatu yang mengherankan, makanan tanpa rasa lapar, dan bicara tanpa keperluan. Dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa lisan begitu penting, kita harus bisa memastikan yang keluar adalah kata-kata, kalimat yang baik. Karena itu hati-hati dalam melihat, hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam makan sesuatu. Jangan masukkan sesuatu kecuali makanan, minuman yang kecuali baik, bergizi, juga halal. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, karena itu lisan harus terjaga. Hati-hati menggunakannya. Walaupun itu di media sosial, yang kita menuliskan ungkapan dalam lisan itu dalam sudut sempit sendiri di kamar kita. Yang pertama, jangan hiasi lisan ini dengan dusta. Yang kedua, jangan ingkar janji. Yang ketiga, jangan gunakan lisan ini untuk ghibah. Allah sendiri berpesan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Yang keempat, jangan suka berdebat, saling berbantah dengan tujuan mencela, saling mendustakan, serta menganggap remeh orang lain. Jangan suka dengan lisanmu memuji kesucian diri. Allah menekankan bismillahirrahmanirrahim, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idza ansya'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Yang keenam, jangan suka melaknat, mendoakan orang lain agar dijauhi dari rahmat Allah. Yang ketujuh, berdoa untuk kebinasaan orang lain. Jangan. Berdoalah yang baik-baik kepada orang lain, orang yang baik kepada engkau, dan juga orang yang tidak baik kepada engkau. Berdoalah yang baik-baik saja. Yang terakhir, jangan suka bergurau, mengejek, menghina orang lain. Semoga vlog ini bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.